Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Pernahkah sebelumnya kalian mendengar kata surau? Atau jika sudah pernah mendengar sebelumnya, sejauh mana kata surau itu akrab di telinga kalian? Kata surau bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas ke Asia Tenggara. Sebutan surau awalnya berasal dari Sumatera Barat atau tepatnya berasal dari Minangkabau. Kata surau saat ini adalah personifikasi tempat pendidikan dan peribadahan umat Islam. Tapi tahukah kalian, sebelum menjadi tempat pendidikan dan peribadahan Islam, surau sebelumnya digunakan sebagai tempat penyembahan agama Hindu dan Buddha. Dan awalnya surau juga digunakan sebagai tempat penyembahan ruh nenek moyang. Kala itu, keberadaan surau cenderung berlokasi di puncak atau daratan yang tinggi untuk melakukan kontemplasi para warga yang sedang bermunajat kepada Yang Maha Agung. Sehingga bangunan surau terkesan sebagai bangunan yang mistis karena memiliki keramat atau sakral yang dipercaya oleh warga di sekelilingnya. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan awalnya berdiri pada tahun 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Seperti kita tahu dari sejarah Nusantara bahwa masa itu adalah masa keemasan agama Hindu dan Buddha, maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi surau kala itu adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, ketika keberadaan agama Hindu dan Buddha mulai surut, pengaruh berikutnya digantikan Islam. Pada akhirnya, surau mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami Islamisasi, surau menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam, dan sejak itu pula, surau tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mistis atau sakral. Surau menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Surau mendapat momentum popularitas lebih ketika seorang ulama Minangkabau mulai menggunakannya sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Ulama dimaksud adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama bermazhab Syafi'i, seorang guru tarekat Syatariah, murid dari seorang ulama Aceh bernama Syekh Abdur Rauf Asingkil. Syekh Burhanuddin lahir hari Selasa, 11 Syafar 1026 Hijriah, di sebuah desa yang bernama Guguk Sikaladi, Kanagarian Pariangan, Padang Panjang. Nama kecil Syekh Burhanuddin adalah Kanun. Tapi, teman-teman sebayanya memanggil beliau Pono. Syekh Burhanuddin adalah anak tunggal dari keturunan seorang pertapa sakti yang bernama Pampak Sakti Karimun Merah dan ibundanya bernama Putri Cukuik Bilang Pandai. Sesuai ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau yang menganut paham matrilineal atau mengikuti garis ibu, maka Syekh Burhanuddin berasal dari suku Guci. Kehidupan Pono dan keluarganya serba kekurangan. Kondisi hidup inilah yang membuat keluarga beliau hijrah mencari kehidupan baru ke arah pesisir. Itu terjadi saat Pono berusia 7 tahun. Dalam perjalanan mencari kehidupan baru, sampailah keluarga ini di daerah Sintuk. Oleh ninik mamak setempat, keluarga mereka diberi sebidang tanah untuk digarap. Kehidupan masa kecil Pono tidak jauh berbeda dengan kehidupan anak-anak di kampung pada umumnya. Sehari-harinya, Pono menggembalakan ternak orang tuanya. Beliau menggembalakan ternak tidak hanya sebatas di kampungnya, Sintuk, tapi juga sampai ke daerah antara Sintuk dan Ulakan,
yaitu ke daerah yang disebut Tapakis. Di Tapakis, bermukim seorang ulama bernama Yahyuddin yang dikenal dengan nama Tuanku Madinah. Kepada ulama ini, Pono mulai mengenal dan mendalami agama Islam. Beliau berguru dan mempelajari ibadah wajib, tauhid, fikih, tafsir, dan sejarah Islam. Namun, baru jalan 3 tahun beliau menuntut ilmu, Tuanku Madinah wafat. Sebelum wafat, Tuanku Madinah berpesan dan meminta Pono untuk melanjutkan berguru agama Islam kepada Syekh Abdur Rauf Singkil di Aceh. Setelah gurunya wafat, Pono membulatkan tekad berangkat ke Aceh untuk melaksanakan pesan gurunya, berguru agama Islam kepada Syekh Abdur Rauf Singkil, seorang ulama terkemuka Aceh di abad ke-17. Selama di Aceh, beliau juga mempelajari dan memperdalam ilmu tasawuf dan tarekat Syatariah. Selama berguru di Aceh, beliau harus melewati berbagai ujian berat, mulai dari tirakat, kesetiaan, hingga ujian mengendalikan hawa nafsu. Semua ujian berat itu berhasil beliau lewati dengan baik. Setelah 9 tahun belajar dan mendalami tarekat, Pono dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari Syekh Abdur Rauf Singkil. Sejak dinyatakan lulus itu, beliau berhak mendapat sebutan Syekh. Ada juga pendapat yang menyebut bahwa Pono belajar di Aceh selama 21 tahun. Bahkan ada yang menyebut sampai 30 tahun. Beliau kemudian memohon izin kepada Syekh Abdur Rauf untuk pamit pulang kembali ke Minangkabau. Sebelum Pono pulang, Syekh Abdur Rauf berkenan mengganti namanya menjadi Burhanuddin. Sejak itulah, beliau dikenal dengan panggilan Syekh Burhanuddin. Burhanuddin dilepas dengan upacara khusus oleh Syekh Abdur Rauf Singkil. Selain nasihat, Syekh Burhanuddin dibekali kitab, serta perahu dengan 9 awak yang sekaligus merangkap sebagai pengawal. Selanjutnya, rombongan berlayar menyusuri pantai barat Sumatera, dari Aceh menuju ke Pariaman, hingga akhirnya Syekh Burhanuddin sampai di Ulakan. Setibanya di kampung halaman, atas kebaikan kawan lamanya dan izin Raja Ulakan, Syekh Burhanuddin diberi sebidang tanah. Di atas tanah tersebut, Syekh Burhanuddin mendirikan surau pertama, yang kelak dikenal dengan Surau Gadang Tanjung Medan. Dari surau itulah, Syekh Burhanuddin dengan dibantu oleh teman lamanya, Idris Majolelo, menyebarkan Islam ke negeri-negeri di sekitarnya, yang sebelumnya sudah mengenal Islam tapi masih jauh dari pengamalannya. Surau menjadi tempat mengaji, belajar Islam, belajar tarekat, silat, dan kekebalan menurut ajaran tarekat. Murid-murid Syekh Burhanuddin semakin banyak. Modal pendidikan surau itu juga mengembangkan solidaritas, gotong royong, dan persaudaraan. Setelah berhasil berdakwah ke masyarakat, Syekh Burhanuddin melanjutkan dakwah ke Raja Ulakan sambil meminta izin untuk berdakwah lebih luas lagi. Mangkuto Alam, yang saat itu menjabat Raja Ulakan, menyambut baik Syekh Burhanuddin. Sejak itu, muridnya makin banyak, tidak saja dari Ulakan, tetapi juga dari Sintuk, Lubuk Alung, Pakandangan, dan daerah Pariaman bagian utara. Murid-murid Syekh Burhanuddin yang telah menyelesaikan pengajian dan pelajaran di Surau Gadang Tanjung Medan, kemudian beliau minta pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka diminta membuka surau dan pengajian yang sama di daerah masing-masing. Dengan cara inilah, cabang pengajian Syekh Burhanuddin dan tarekat Syatariah menyebar ke berbagai pelosok wilayah Sumatera Barat. Setelah berdakwah sekitar 21 tahun, Syekh Burhanuddin berpulang ke Rahmatullah, tepatnya tanggal 10 Safar atau 20 Juni 1704 Masehi, dalam usia 58 tahun. Ada juga versi lain mengenai tanggal wafat beliau. Namun,
Terlepas dari perbedaan tanggal wafat Syekh Burhanuddin, selepas kepergian sang ulama generasi pertama penyebar Islam di Minangkabau itu, mantan-mantan muridnya rutin berziarah ke makam beliau di Ulakan setiap tanggal 10 Safar. Ziarah massal ini kemudian dikenal dengan tradisi Basapa dan terus bertahan hingga lebih dari 3 abad hingga kini. Jangan lupa ninggalin jejak ya. Like boleh, komen juga boleh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.